Saya lanjutkan penjelasan personologi dari teori Henry Murray atau Henry Murray. Episode ini saya akan menjelaskan tentang apa yang dikenal sebagai unity theme, unity theme atau tema-tema unitas. Pernah saya jelaskan sebelumnya pada visceral needs atau kebutuhan visceral, itu suatu kebutuhan tertentu tidak bisa tidak harus dipenuhi oleh hal yang selaras dengan kebutuhannya. Jadi kebutuhan makan itu harus dipenuhi dengan makanan, tidak bisa dipenuhi dengan tontonan misalnya. Kebutuhan minum harus dipenuhi dengan minuman, tidak bisa dipenuhi dengan musik misalnya seperti itu. Di bentuk ini makanan harus lapar harus makan, haus harus minum. Itu dikenal sebagai unity theme. Nah, di dalam kebutuhan psikogen atau psychogeneric yang bukan visceral, itu juga bersifat unity theme. Jadi kalau seseorang itu ingin dipenuhi needs of afiliasinya, kebutuhan berafiliasi, dia mau tidak mau harus dipenuhi keberadaannya di dalam lingkungan sosial, kebersamaan dengan orang lain. Jadi kalau dia berafiliasi, tapi dia tidak berada bersama dengan orang lain, apapun tindakannya tidak akan membahagiakan dia. Needs itu tidak terpenuhi. Kalau seseorang itu memiliki information needs, cognizance needs misalnya, dia haus dengan informasi, dia ingin menjadi yang awal yang memperoleh berita, tetapi dia tidak dikirimi berita sebagai orang yang the earliest atau yang paling awal memperoleh berita informasi, dia menjadi kecewa. Ini dikenal sebagai unity theme. Nah, apabila itu tidak dipenuhi, apabila ragam-ragam needs itu tidak terpenuhi, dia terutama pada masa kecil, kebutuhan-kebutuhan masa kecil yang tidak terpenuhi, seperti layaknya juga pandangan-pandangan psikoanalisis yang lain, maka hal ini akan melahirkan kompleks pada masa dewasa. Sekarang saya singgung masalah beberapa bentuk kompleks yang dikemukakan oleh Henry Murray. Misalnya adalah claustral complex, dari kata close, dari kata enclosed, claustral complex. Claustral complex ini berkaitan dengan insecure and security needs, kebutuhan rasa aman. Jadi kenapa demikian? Karena janin berada di dalam kandungan dan janin itu membesar. Pada saat dia membesar, kandungan itu juga membesar hingga pada ukuran tertentu. Dan pada suatu saat si janin akan merasakan sempitnya hidup di dalam kandungan. Oleh karena itu dia ingin keluar dari kandungan. Apabila kandungan dirasakan tidak nyaman atau ibunya mungkin merasa cemas atau ibunya merasa tidak enak anaknya di dalam kandungan, anaknya sendiri merasa tidak nyaman berada di dalam kandungan ibu, dia ingin keluar dari kandungan ibu, itu dikenal sebagai aggression complex. Apabila tidak diwaspadai aggression complex ini, karena dia merasa tidak aman berada di dalam kandungan ibu, dia selalu ingin keluar dari sana. Ini akan menghasilkan kompleks-kompleks di masa dewasa di mana dia selalu ingin keluar dari apa yang dia rasakan sebagai lingkungan tertentu. Dia ingin keluar dari lingkungan rumahnya. Kemudian dia berkelompok, dia masuk di dalam satu organisasi tertentu. Setelah sekian lama dia ingin keluar dari organisasi tersebut gitu. Ini termasuk di dalam kompleks klaustral.
Kalau kerja juga mungkin tidak bisa bertahan lama, karena dia merupakan bagian dari organisasi tertentu, merasa lama-lama tidak nyaman berada di sana, ingin keluar. Ini dikenal sebagai the aggression complex. Nggak betah berada di dalam kelompok. Lalu ada yang dikenal sebagai oral complex, kompleks masa oral. Seperti juga pada teorinya Freud, kompleks masa oral ini tergugah pada masa menyusui. Ya, ketika pada masa menyusui, si anak itu mengisap puting susu ibu. Apakah bisa dipenuhi oleh ibu atau tidak, itu akan menghasilkan kompleks. Apabila ibu tidak bisa memenuhi ini, mungkin air susu kurang, mungkin produksi kelenjar mamanya kurang, sehingga si anak tidak menikmati proses breastfeeding ini. Akibatnya akan menimbulkan apa yang dikenal sebagai oral complex. Ya. Oral complex ini juga bisa disebabkan oleh munculnya gigi pada anak. Ketika anak sudah muncul gigi, ibu merasa sakit ketika anak mengisap puting susu, maka terjadi proses rejection, penolakan dari ibu terhadap anak. Ini akan menimbulkan oral complex. Oral complex di masa dewasa, seperti juga pada pandangan psikoanalisis yang lain, akan menimbulkan hal-hal seperti mencemooh, bullying, mengkritik secara tajam. Ya. Ini termasuk dikenal sebagai oral aggression. Jadi orang yang suka mengkritik secara pedas, yang suka mengkritik, menjelek-jelekan orang lain, dia sebetulnya mengalami masalah oral kompleks di masa kanak-kanak. Atau dia mengalami rejection dari ibunya, atau ya selama masa oral ini berlangsung. Kemudian ada anal kompleks. Anal kompleks ini terkait dengan periode anal, yaitu periode disiplin pada anak. Ya, kalau di Freud itu tidak ada klaustral, yang ada adalah oral, anal, dan falik. Tetapi kalau di Murray itu ada klaustral, oral, anal, uretral, dan genital. Dalam fase anal ini terjadi pelatihan disiplin, di mana dia harus buang air, kapan dia harus ke toilet, kapan dia tidak boleh mengalami enuresis atau enkopresis, membiasakan untuk tidak ngompol, tidak buang air di celana. Dan ini menghasilkan pola-pola disiplin perilaku yang menimbulkan rejection dan retention, penolakan dan penahanan. Jadi apabila disiplin terlalu tinggi, dia akan mengalami anal retention, menahan buang air. Anal retention ini di usia dewasa akan menimbulkan bentuk kompleks seperti misalnya perfectionism. Ya, itu termasuk di dalamnya. Atau sebaliknya, yang timbul adalah kekotoran, kejorokan. Jadi seseorang itu tidak bisa well organized, either way or the other. Dia menjadi sangat disiplin atau dia menjadi sangat jorok. Dan ini merupakan bentuk kompleks pada periode anal. Artinya kalau orang-orang seperti itu, menurut kajian psikoanalisis, ketika dia dicek masa hidupnya di masa kecil, dia mengalami kondisi yang tidak menyenangkan dalam periode penanaman penerapan disiplin oleh orang tuanya, terutama oleh ibunya. Lalu ada kompleks yang lain yang dikenal sebagai kompleks uretral. Kompleks uretral ini salah satu yang paling menonjol. Uretra, saluran kencing. Ini biasanya anak ngompol. Kalau masih kecil sering ngompol gitu. Dan ini melahirkan kompleks uretral. Di dalam perkembangan di masa dewasa, bentuk kompleks ini termanifest dalam hal-hal yang sifatnya over ambisius, ambisi berlebihan, atau juga dikenal sebagai Icarus kompleks.
Kita tahu Ikarus adalah berdasarkan mitologi Yunani, dia terbang dengan sayap lilin menuju Apollo, menuju matahari, walaupun ayahnya Daedalus mengatakan jangan terbang jauh-jauh, tapi dia dengan arogan, belum berkuku hendak menggaruk, dengan arogan dia terbang menantang matahari sehingga sayap lilinnya leleh dan dia jatuh dan mati. Ini adalah Ikarus kompleks, yaitu kompleks di mana belum berkuku hendak menggaruk. Jadi belum cukup mampu tapi ingin menunjukkan kemampuannya secara superficial, ya. Lalu ada yang dikenal sebagai kompleks genital. Kompleks genital ini memang ada biasanya kalau terjadi kompleks genital ada perkembangan abnormal dari kepuasan seksual. Nah, kalau seseorang mengalami kompleks genital, mungkin dia mengalami tekanan seksual yang berlebihan, yang sulit dikendalikan, atau dia melakukan masturbasi yang berlebihan. Ini termasuk dalam kompleks-kompleks yang dikemukakan oleh Henry Murray. Sekali lagi meliputi klaustral, oral, anal, uretral, dan genital. Saya tutup penjelasan saya mengenai psikoanalisa pada episode ini. Akan saya lanjutkan paparan saya dalam psikologi dalam episode-episode yang lain.